Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak ibu-ibu seluruh jemaah Masjid Al-Ghufran rahimakumullah, bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kembali dengan sabar, tekun, istiqomah kita sambut malam hari ini dengan sholat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita bangun pada hari ini sejak subuh, sebelum subuh, dengan sholat lail kita, dengan sholat tahajud kita, zikir dan doa kita, lalu kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah sosial, lalu ada undangan Allah di siang hari. Sibuk kita membangun dunia ini, itu juga perintah Allah, tapi di tengah-tengah kesibukan kita, kecintaan kita, kita tinggalkan sejenak. Lalu kita lakukan sholat zuhur, ruku, sujud. Setelah itu kita kembali lagi ke profesi kita masing-masing, guru, dosen, karyawan, pegawai, pembisnis. Tiba-tiba jam 2:30 sekarang ada panggilan azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita dengan senang hati kita penuhi lagi panggilan Allah. Bukan berarti berdagang itu enggak penting, bukan berarti ngajar dosen itu enggak penting, ke sawah, ke ladang itu enggak penting, tapi ada yang lebih penting, panggilan Allah dikumandangkan dengan sebutan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali kita berwudu, tenang hati kita, ruku dan sujud di salat asar. Di salat asar. Cuma ada di tempat lain Bapak Ibu sekalian, kalau kita kan nurut asar itu kadang-kadang jam 3, kadang-kadang sekarang 2:30, ya jam lalu begitu juga yang namanya subuh. Tapi di tempat yang lain itu tetap itu. Yang namanya asar itu jam 4 tetap jam 4. Sekarang kan 2:30. Ya, 2:30 kurang, ya 2:30 lah, kurang lebih 2:30 itu. Atau lebih sedikit itu. Nah, itu di bagian ini, di bagian wajah sama di bagian bulu lawang masuk sedikit ke sana. Sini jam 4 asarnya nih, Ben. Kenapa? Mengikuti waktunya para petani pulang dari sawah. Oh, kaget saya untung sudah sholat. Nah, kemarin begitu juga masuk ke ini, ke Wonocol, ke apa namanya Wonosolo, apa namanya itu, masuk ke sana. Kita habis tatkala rapat kita ingin sholat. Biasa kita di awal waktu ke rapat. Nah, di sini waktunya jam 4, dia bilang kiai besar itu. Aduh, ya sudahlah, ikuti aja gitu. Kita lanjutkan diskusi, tanya jawab seperti itu. Ya, tapi yang penting sholat lah, jangan sampai nggak sholat gitu ya. Yang penting sholat itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan seluruh amal kita sampai dengan asar malam hari ini juga, mudah-mudahan seluruhnya direkam dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, saya mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi 2 kali seminggu. Sekarang 2 kali seminggu, 2 kali sebulan, ya nggak apa-apa, kita 1 kali dulu. Nanti barangkali kalau ada hari yang lain, hari Rebu atau apa, nanti kalau memang kurang kita tambah kalau gitu. Sebab saya juga jaga kesehatan saya. Tadi khotbah di saudaranya masjid ini. Gimana saudara masjid ini? As-Sobri. As-Sobri, ya As-Sobri di sana. Lewat sini tadi pulang saya, lewat sini. Ini kembali lagi kemari gitu ya. Jadi saya punya anak 4 itu tugas untuk mengantar bergantian. Nanti bulan suci Ramadan penuh sudah jadwal saya, tinggal 2 yang kosong. Itu ya saya panggil semuanya,
Saya kasih amplop 1, 2, 3, 4 dibuka sama dia. Hap, kaget, kira duit, oh jadwal untuk ngantar itu. Tapi di belakang jadwal itu ada uang, saya kasihkan 500. Wah, ini bersemangat dia untuk ngantar itu ya, untuk ngantar. Ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil dan sebagainya itu. Masih tugas lah. Seperti itu ada 4 ya. Karena saya sudah 2 kali Bapak Ibu sekalian operasi hernia itu gara-gara nyetir. Makanya kalau siang hari saya nggak berani Pak. Masih ke kampus juga saya nggak berani. Tapi kalau subuh sejauh-jauhnya saya berani. Nah, besok subuh ini di Masjid Subun Sari Asyuro itu gabungan 15 masjid di Kecamatan Sukun. Kita ini kan berpindah-pindah Pak. Berpindah-pindah. Kadang-kadang nggak ngerti kan ada pindah-pindah. Di masjid ini besok 5 masjid, kumpulan masjid-masjid di kecamatan itu gabung besok subuh. Saya bilang, nak besok kamu datang jam 3 di rumah, kita harus berangkat jam 3:15 karena subuh sekarang 3:30. 3:30 lebih sedikit Pak. Ini kelabakan kita kalau sudah 3:30 ini Pak. Bangun jam 3, 20 menit kita sholat malam itu ya. Ya sudah habis itu kan subuh sudah itu loh. Nah, bangun jam 1 masih kurang tidur kita gitu, seperti itu. Baik. Baik Pak, kita lanjutkan ini dulu. Ya sebelum itu juga mohon Bapak Ibu sekalian yang hadir usahakan untuk sholat lail, sholat malam. Ya kita yang paling murah untuk kita lakukan senjata itu ialah berdoa kepada Allah. Terutama yang pertama untuk saudara kita yang di Palestina. Kalau ada uang yang semampu Bapak lah masukkan untuk itu. Saya sudah masukkan ke Lajismu, tidak terlalu banyak seperti itu. Terus doa demi doa kepada Allah. Nangis kita tengah malam ya. Kekejaman yang namanya Yahudi, Dajjal Yahudi ini ya. Yahudi, saya enggak nyebut Israel ya. Zionis Yahudi ini Dajjal, bengis ya. Bengis, kejam, barbar, apalagi namanya itu ya. Tidak punya peri kemanusiaan ya turut. Jadi yang dibom itu kan rumah sakit, yang dibom itu pemukiman, yang banyak meninggal itu anak ibu dan sebagainya seperti itu ya. Bergelimpangan namanya mayat ya Allah. Begitu tentara Indonesia masuk kemarin saya lihat nangis saya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Dia takutnya Yahudi itu dengan orang Indonesia. Baik. Ini karena waktunya pendek, kita nggak ngelihat dalil-dalil tentang sholat banyak sekali, langsung aja ke materi itu kan. Baik. Ya. Jadi ayat tentang sholat banyak sekali, ya banyak sekali. Nah, kita lanjut ini. Yang berkaitan dengan sholat itu ini memang ini, ya ini surat Al-Ankabut ini memang ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini yang pertama ini. Ada manusia yang mencela orang yang sholat. Sudah kita Bapak ambil dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah 58. Ya, ini. Allah yang menginformasikan kepada kita. Dan kenyataannya ada orang Islam sendiri yang ngomong kayak gitu tuh. Mentang-mentang dia sudah punya mobil, punya usaha, punya ruko, lalu ngomong kayak gitu. Oh, penggunaan ini nungging kok ono hasilnya gitu kan. Ya kita harus sabar. Kita sudah sampai nomor 4. Ada sebagian umat Islam yang tidak pernah sholat sama sekali. Nah, gila Pak. Untuk tipe ini perlu pendekatan dakwah yang santun ya, agar mereka mau sholat. Nah ini objeknya Bapak ini proyeknya Bapak yang rajin sholat sunat, rajin sholat malam, rajin sholat duha dan sebagainya. Ini proyeknya ini proyeknya. Nah, kalau kita punya, setiap kita yang rajin punya 5 orang yang nggak sholat sama sekali, nah ini proyek akhirat ini, betapa besar pahalanya ini. Yang jatahnya yang 5 ini kan yang jatahnya yang nggak sholat ini kan neraka sebenarnya. Tapi dengan pendekatan dakwah Bapak yang santun, yang baik, 5-5-nya disolat. Yang jatahnya neraka kan jadi ke surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak. Itu proyek.
Ya, masing-masing kita cari orang yang nggak sholat, tanya, jenengan sholat nggak? Kalau dia bilang kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, ya itu kebanyakannya enggak itu, Pak. Oke, terus kita yang nomor 4, sebagian umat Islam sholatnya hanya 2 kali dalam setahun. Nah ini juga perlu pendekatan. Ya, bapak aja dia ngomong, diskusi dan sebagainya. Apa sampai kok pelit nemen setahun 2 kali gitu. Ya ajak dia nih. Padahal Allah nggak pernah pelit. Setiap detik Allah memberikan kepada sampean itu rahmat. Namanya bernapas ini. Ya. Kalau 1 menit aja tidak dikasih udara O2 di dalam paru-paru, mati kamu. Ya. Tapi orang yang cerdas itu pasti akan jawab, Pak. Ngelesnya gini. Lah itu tugasnya Allah. Aku dewi hidup di dunia ini kan bukan kehendakku, kan kehendak Allah. Itu kadang-kadang hati-hati, Pak. Pinter-pinternya apa berdebat itu, Pak. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita sampai nomor 5. Nah, nomor 5 ini. Ini nomor 3 nih. Nah, ini yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Saya ketemu orang supir Grab dari Banjarmasin ke Martapura. Kadang-kadang sholat, kadang enggak. Pasti enggak sudah ini. Saya dakwahi 1 jam, Pak. 1 jam. Saya ngomongin. Akhirnya sampai berudu dia, mau wudu. Di Martapura dia ambil wudu. Ada sebuah sarung, Pak. Padahal paling sayang betul sarung ini. Kan kata Rasulullah, berikan yang kamu cintai itu kepada orang. Ini paling saya cintai ini sarung, tak kasih sama dia. Saya kasih sama dia. Sholat dia terus. Saya bilang, Pian, nanti kalau ada waktu yang mandak sholat, berapa sih lamanya? Cuma 5 menit. Itu tanya, Pian punya anak ya? Punya. 2 putranya. Iya, sudah kerja semuanya. Sholat? Enggak, katanya. Oh, bapak ibunya kau sholat, gimana anaknya mau sholat? Itu yang payah betul ini. Jadi kalau sudah sebagai muslim, dia enggak sholat, itu sama dengan mayat-mayat yang berjalan-jalan aja di muka bumi ini. Itu namanya lahun walaibun. Hanya main-main, cendaguro aja hidup ini itu. Ya. Jadi nilainya orang di muka bumi ini sholat itu, Pak. Misi pertama dan utama itu sholat ini, Pak. Ya, apapun pekerjaan kita, proyek besar sebesar-besarnya, tapi kalau nggak sholat main-main aja itu. Ya, main-main. 5, nah sekarang kita ke nomor 5. Ada sebagian umat Islam yang hanya mengerjakan sholat Jumat aja. Sholat Jumat. Kira-kira pernah dengar nggak, Pak, ini? Ya, sholat Jumat aja. Nah, kaum muslimin yang sudah rutin dan benar sholatnya seperti kita ini, itu termasuk objek dakwah istilahnya. Itu objek dakwah kita. Ya kita Jogja. Saya punya teman kadang berapa dosen seperti itu. Ada yang nggak sholat sama sekali. Ada yang perempuan. Tatkala kita sama-sama seminar ke entah kemana, seminar itu keluar Jawa, dia dan sebagainya. Pas waktu sholat, bu sholat, halangan dia bilang. Apa halangannya? Ya itu man-man menstruasi itu aja itu. Ya Allah. Ya pakai jilbab. Nah, ini tugas-tugas kita ini. Makanya gimana cara pendekatan pada orang itu. Soalnya keluarganya nggak ada yang sholat sama sekali. Ya anaknya turun juga, suaminya juga seperti itu. Ya seperti itu. Kita tidak boleh membenci, tidak boleh orang kita dekati, kita aja ini pelan. Insya Allah. Kalau setiap ketemu, sampai mau sholat, dorong, iya wes. Iya sudah nggak usah 5 kali, kamu sekali aja lah. Sehari sekali aja. Yang mana kamu sempat, maghrib kah, isya kah, atau kapan? Kalau subuh angel. Ya sudah yang ada. Nah nanti sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 2 kali. Gitu cara kita. Ya. Ini objek seperti itu. Betapa bahagianya kita, Pak, melihat teman kita yang awalnya enggak sholat, lengkap sholatnya sekarang. Betapa bahagianya kita seperti itu. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Yang nomor 6. Nomor 6. Ada sebagian besar umat Islam yang sudah rutin mendirikan sholat. Nah ini sudah rutin, rajin, ya. Tetapi sebatas pengguguran kewajiban, sebatas pengguguran kewajiban saja. Ini katanya almarhum Zainuddin juga seperti itu. Banyak umat Islam ini yang mendirikan sholat tapi sebatas pengguguran kewajiban. Kalau ditanya, mbah, jenengan sambut sholat, sampun gitu ya.
Sholat zuhur sudah, ini sudah, tapi nggak ada satu yang dibawa. Ya sama dengan gini, taraweh gitu. Ada yang 8, ada yang 23, ya rata-rata 8 itu kan apa namanya, ya ndak ngebut lah, telat, pelan. Tapi nih 8 ngebut, ini nemen nih, ya teman. Nah kita tanya, mbah sampean sampun taraweh ya? Sampun. Bukti ini pun apa? Niki keringetan. Nah itu ngebut berarti itu, yang keringetan itu ya. Nah ini ada sebagian besar umat Islam yang sudah rutin mendirikan sholat, tetapi sebatas pengguguran kewajiban saja. Mereka belum memperoleh goalnya sholat tersebut. Goalnya itu targetnya atau hikmahnya. Ya. Apa sih yang dicari lewat bisnis ini? Apa sih yang dicari lewat pendidikan ini? Apa sih yang dicari lewat Anda berkumpul-kumpul ini? Ya pasti ada tujuannya kan? Seperti itu. Ya. Golongan ini perlu dengan santun, ya, dianjurkan untuk sering mengikuti pengajian-pengajian. Ya, pengajian-pengajian. Rutin dia, tapi itu ya, kebiasaan pengajian-pengajian. Lebih-lebih yang berkaitan dengan masalah sholat ini. Ya, kita anjurkan, ayo ikut ngaji yuk. Ya, sekali aku sibuk, ya, besok ajak lagi. Jangan sampai putus asa Pak, ajak lagi. Nah besok sebelum berangkat maghrib begini, kira-kira asar atau zuhur ajak makan dia. Tapi dengan catatan loh Mas, enggak melok ngaji ya. Enggak bisa, ajak lagi makan lagi dia sampai 5 kali. Besok 5 kali ajak lagi. Jauh sampai melok aja. Nah, kan jawabannya kan begitu nanti itu. Nah, jadi kita nggak boleh berhenti untuk berdakwah itu. Ya, berdakwah itu seperti itu. Itu objek dakwah kita. Ya, objek dakwah kita. Ya, lebih-lebih yang berkaitan dengan masalah sholat. 7. Ada sebagian umat Islam yang memperoleh predikat sholatnya itu STMJ. Apa STMJ itu? Ya, sholat terus maksiat jalan. Itu STMJ itu. Kalau mahasiswa-mahasiswa yang sedang UTS sekarang, ujian tengah semester atau ujian semesteran, itu kadang-kadang STMJ, keluar dia jam 2, keluar jam 1, keluar jam 11. Apa? Ya betul-betul minum susu, telur, madu, jahe. Ya, supaya fit itu belajar itu. Nah, kaitan dengan sholat ini, sholat terus, maksiat jalan. Sama dengan kalau Ramadan, saya punya singkatan lagi itu. Ya. Puasa terus, maksiat jalan, PTMJ itu. PTMJ. Ada dosa masih kecil Pak. Judi Pak, siang hari itu judi Mas, judi gaple itu loh, taruhan. Padahal itu Ramadan ya Pak, ya Allah seperti itu ya, yang nggak ada gunanya. Itulah yang namanya puasa umum ya, puasa umum, dia tidak dapat apa-apa. Golongan ini perlu terapi kontinu, golongan ini perlu terapi kontinu. Makanya sekarang kan sholat di masjid, korupsi jalan terus ya. Sholat di masjid, ngentit berjalan terus itu. Ya. Itu nggak ada hasil memang. Itu yang namanya ya rutinitas saja sifatnya. Jadi sholat itu yang betul itu ya sholatnya rutin, rajin, plus benar. Nah itu loh Pak. Rutin, rajin, dan plus benar. Nah kalau sudah benar, insya Allah Allah sendiri yang berikan bendungan nanti. Allah yang memberikan benteng terhadap orang ini untuk berbuat yang salah. Benteng itu mau berbuat sudah dicegat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fungsinya sholat nanti. Nanti setelah ini kita masuk ke bab berikutnya. Bab yang nomor 3 nanti itu ialah gul-gulnya sholat. Itu ada 14 itu gulnya. Nah selama ini orang tuh males sholat, gak ngerti karena dia gak tahu gulnya itu loh. Nih tahu gulnya insya Allah dia jadi rajin. Oke, ini sudah ya perbuatan yang mungkar. 8. Ada sebagian umat Islam senengi loh sholat dewean. Nah. Sampai nama masjid ya sholat, aku yang nomor ya sholat juga. Itu alasannya Pak. Ya Allah. Makanya kan Nabi marah sekali itu, marah sekali Nabi. Wah, kamu berangkat ke masjid.
Loh, Rasulullah, saya akan kumpulkan kayu bakar katanya. Aku akan kumpulkan kayu bakar. Aku akan membakar rumah-rumah orang yang tidak berangkat ke masjid, terutama yang laki-laki. Oke. Ada sebagian umat Islam melakukan sholat sendiri. Tidak boleh. Kalau Bapak mau baca pedoman sholat Profesor Habib Siddiq itu, ada yang tegas juga hadis. Nggak sah itu. Kalau dia bertetangga dengan masjid, lalu dia sholat sendiri, nggak sah sholatnya itu, Pak. Kalau bisa Anda merangkak-rangkak datang ke masjid seperti itu. Makanya di Balikpapan itu ada tua Pak orangnya. Kira-kira dari sini ke depan, kira-kira ya 20 meter itu. Dia tertatih-tatih Pak datang ke masjid. Umurnya sudah 80 tahun. Saya datang lagi ke sana, ke Balikpapan di Nurukiam. Dia sudah sekarang nggak bisa. Karena sudah apa namanya, saya tahu masih hidup atau enggak ini. Sudah nggak bisa lagi jalan. Setua itu dia hatinya ke masjid. Setua itu Pak. Ya. Jadi salah satu nanti yang dapat perlindungan Allah, tatkala tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di padang mahsyar yang sangat panas itu, orang yang terpaut artinya ke masjid. Ya terpaut maksudnya tergayut artinya ke masjid, sering ke masjid. Bepergian ke Surabaya, mandak sholat di masjid, mandak sholat di masjid. Ada. Oke. Ya sudah. 9. Yang 9, ada sebagian umat Islam ya, bisa berpuasa tetapi sholat tidak dikerjakan. Ada ini Pak, ada. Ya ada. Ya tidak terlalu banyak tapi ada. Bah, jenengan siam. Oh siam. Nah, karena puasa itu kan mendatangkan hati kita tenang, enak, sehat. Ya betul, sumutasi itu memang betul itu. Walaupun ada yang mengatakan mudaib bunga, pokoknya kenyataannya, faktualnya, tatkala kita melaksanakan puasa sehat badan kita. Ibu puasa Senin Kamis kan terasa sehat itu, sehat. Badan kita ini sehat. Dan dokter semuanya sudah bilang, sampai ada dokter dapat doktor gara-gara dia neliti tentang puasa. Di Brawijaya, di Dokter Ardi namanya di Banjarmasin itu, dia dapat doktor neliti orang puasa ini, diambil sampel dari mahasiswa, dia dapat dia. Nah yang puasa tadi itu, iya dia mendapatkan sehat badannya, tenang dirinya, tapi dia tidak mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan di samping mendapatkan yang dampak positif dalam kehidupan ibadah ini, juga kita mengharapkan ridha Allah kan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu yang kita minta. Ya. Jadi kalau puasa ya sholat juga nggak ada gunanya. Ya dia dapat sih badannya, fisiknya sehat, tapi dia nggak mendapatkan ridha Allah, dia nggak dapatkan. Oke. Nah, ada sebagian umat Islam bisa berpuasa tetapi sholat tidak dikerjakan. Sholat boten. Terus tanya lagi asar, sholat boten. Napa? Nggih, sampun cekap siap mawon. Nah, ada jawaban kayak gitu kan, bahasa halusnya, sampun cekap siap mawon. Nah, kita perlu berdakwah kepada yang seperti ini. Ya, seperti ini. Kita berdakwah kepada dia, eman kalau sampai tidak sholat itu eman. Sudah nggak apa-apa sholat tarawih nggak apa-apa. Yang penting sholat wajib. Ya, sholat wajib. Oke. Nomor 10. Nah, ada sebagian umat Islam yang melaksanakan sholat wajib hanya di rumah, belum mau ke masjid. Nah ini hanya di rumah. Ya di rumah jemaah sama anak, ya sama istrinya, tidak mau ke masjid. Ya kadang-kadang sholat sendiri. Kalau tadi itu memang nggak pernah jemaah, sholat sendiri toh ya yang itu. Ada bojonya, ya bojonya sholat sendiri, dia sholat sendiri juga. Rugi tuh kita berbojo apa? Kita berumah tangga rugi. Kalau punya istri enggak kita bawa jemaah, ya rugi. Ya berjamaah, ya makan berjamaah, ini berjamaah, berjamaah, ya sholat juga berjamaah. Nah cuma sayangnya dia enggak ke masjid gitu loh. Berjamaah aja di rumahnya buat musola kecil, itu salah juga, salah. Ya.
Jadi ciri orang mukmin itu sebenarnya harus dia ke masjid sholat itu Pak. Ya. Nanti kita akan bongkar hadis-hadis tentang wajibnya kita sholat ke masjid itu Pak. Ya. Nah, saya baru menyampaikan kayak gini, saya memang berusaha Pak 5 kali sehari semalam itu sholat di masjid, ya, hari semalam. Kecuali kalau sudah hujan besar seperti kemarin, petir. Nah, terutama petir saya takut. Saya tahu ilmunya Pak. Kalau kita belajar ilmu fisika, itu kan loncatan elektron Pak. Ini apalagi tidak ada ini di lapangan begitu, Anda tor. Nah ini kan sudah sholat, berangkat aja Bapak. Ya bahaya. Sampai Nabi mengatakan apabila hujan yang sangat deras betul, hujan angin dilanjutkan dengan petir, sudah sholat aja di rumah. Makanya yang ngajan di masjid sampai kepada hayya 'alas sholat itu kan sallu fi buyut, tidak nyebut hayya 'alas sholat Pak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu hayya 'alas sholat, sallu fi buyutikum. Sholatlah kamu di rumahmu gitu loh. Ya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi hebat betul ajaran Islam ini kan seperti. Kalau kira-kira akan memberikan penderitaan kepada fisik kita, ada seperti itu tuntunannya ya. Tapi jangan lalu disiasati. As-salatu khairum minan naum. Nah, dia pintar bahasa Arab, dibalik sama dia. Diambil selimut, dijawab oleh dia, an-naumu khairum minas shalah. Nah, tidur lebih baik daripada sholat. Gitu lah, boleh. Luar biasa. Lalu ada sebagian sholat, ya sebagian ini. Ya, nomor 10 dia sholat di rumah aja, tidak ke masjid. Ya. Oke, 11. Ada sebagian umat Islam yang sudah lama. Nah, yang ini Bapak, yang ini tugasnya takmir Pak. Ada jemaah kita rajin dia sholat, kita tahu berjemaah di rumah. Nah, datangi Pak, datangi. Bapak dengan wakilnya, dengan sekretaris, dengan bendahara, datangi, ajak diskusi dia. Kalau ada nanti pas motong kurban, kasih dia paling banyak 5 kilo gitu. Ya, enggak. Tapi dengan catatan Pak, sampai harus ke masjid. Ya Ustaz, masjid. Nah, orang itu kalau sudah dikasih itu insya Allah, kan dia berhutang budi Pak. Ya, tidak mau datang juga, besok kasih kepalanya kambing gitu. Kasih itu lama-lama insya Allah lah. Ya, oke. Lalu ya ini nomor, ya memang tugas saya takmir itu kan memakmurkan masjid Pak gitu. Ada sebagian umat Islam yang sudah lama dan rutin mengerjakan sholat. Nah, ini. Ibu kelihatan ya di belakang ya? Kelihatan ya. Kalau enggak kelihatan saya besarkan gitu. Enggak, maksudnya saya besarkan ini sedikit. Iya kelihatan, oke. Ada sebagian umat Islam yang sudah lama dan rutin mengerjakan sholat. Bahkan sholat sunat pun dikerjakan dengan tekun. Tetapi sayang, ya ada sayang, dalam pelaksanaannya jauh dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rutin sudah ya, jauh dari tuntunan. Golongan ini dianjurkan untuk menambah pengetahuan tentang sholat. Pengetahuan tentang sholat ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW baik dengan menambah guru, ustadz, ulama dan literatur tentang menghadiri pelatihan sholat yang benar seperti ini ya. Cara duduknya nggak benar ya. Bacaannya juga nggak benar gitu. Makanya tugas kita Pak, harus pelan-pelan kita tegur Pak, kita tegur. Saya kalau ada lihat orang cepat betul sholat, saya tunggu Pak. Mari saya datangi, saya diskusi pelan-pelan. Ada yang cepat betul sholatnya, sampai jidatnya itu enggak nyentuh sana Pak. Saking cepatnya itu. Saking cepatnya seperti itu. Ya. Oke. Ya. Terus, ya ini yang nomor 12 sekarang. Ada sebagian umat Islam yang mendirikan sholat, suatu saat
bisa khusyuk. Nah, sudah mulai kita ke sana. Dan pada waktu sholat yang lain sulit untuk khusyuknya. Tapi jangan leren. Apa nggak sholat? Gak iso khusyuk aku. Leren aja. Nggak boleh, nggak boleh. Memang berat. Ya Allah yang sudah menyampaikan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berat, memang berat. Ya justru berat itu latihan. Latihan. Cari teman-teman kita untuk berdiskusi apa caranya khusyuk. Nah, nanti insya Allah kita angkat juga beberapa kiat untuk khusyuk sholat. Kurang lebih 9 jumlahnya itu. Gimana caranya khusyuk itu. Berat Pak. Apa yang kita lihat kan nempel di jaringan-jaringan ini, otak kita ini. Lewat mata kita. Apa yang kita dengar nempel juga di sini. Begitu Allahu Akbar, menghilangkan yang nempel tuh dikira sederhana, mudah. Wangil Pak. Allahu Akbar, ya hilang. Engkau dilungkas 1 menit lagi tekoi Pak. Macam-macamnya di sini. Apalagi Bapak sibuk berdagang, berbisnis. Oh, muncul macam-macam barang-barang itu udah itu. Itu sholat itu Pak, itu sholat. Berat. Nah, makanya kita butuh latihan ya, itu latihan. Ya, ini ada sebagian umat Islam yang mendirikan sholat suatu saat bisa khusyuk. Dan pada waktu sholat yang lain sulit untuk khusyuk. Untuk tipe ini perlu mendalami khusus pengkajian tentang bagaimana membangun kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Antara lain Bapak, antara lain ialah di luar sholat Bapak Ibu banyak zikrullah. Banyak zikrullah. Allah yang memerintahkan ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Tadi yang saya baca suratnya tadi itu. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian sudah usai salat ini, salat Jumat atau salat begini, berterbaran di muka bumi, cari karunia Allah. Di tengah-tengah kita berbisnis, ngaji, lain sebagainya, lalu kita berbisnis, berpolitik, lalu ngajar, dari dosen, dari guru. Nah, di tengah-tengah itu Allah menyuruh wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, insyaallah kalian menjadi orang yang menang. Maksudnya ialah di samping ada zikir khafi, ada zikir lisan. Setiap gerakan itu kan ada doanya, Pak. Sekarang Bapak sedang ngajar, sholat Jumat keluar ngajar berbisnis, kan makan nanti itu, makan jangan lupa ada bismillahnya sana, ada doanya. Awas jangan lupa setelah makan, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza at'amana wa saqana wa ja'ala muslimin. Jangan salah itu. Itu kan keluar dari WC itu ya. Nah, dengan lisan-lisan begini kan kita terus berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk ke dalam sholat, itu frekuensinya sama. Katakan frekuensinya ini 17,5 yang ini ingat kepada Allah. Begitu masuk ke sholat kan aqimis sholata li zikri. Didirikan sholat untuk mengingatku. Met kan itu sama. Enak. Setelah ngaji begini Bapak sholat enak gitu. Tapi kalau sebelum ngaji Bapak sudah di kafe menyanyi yang enggak keruan, terus sholat, gak iso khusyuk. Wis tanggun wis. Berani saya taruhan itu, enggak khusyuk. Apalagi baru tengkar di pasar sana, enggak iso khusyuk wis. Jadi apa yang kita lakukan ya berapa jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 3 jam itu akan masuk katut di sholat kita, katut. Apalagi kita dikejar-kejar utang, waduh, tambah gak bisa khusyuk Pak, gak bisa khusyuk. Aduh, ini jam 2 nih orangnya nagih ke rumah, udah gak bisa khusyuk, susah. Ya, ya, berat memang. Makanya orang bisa puasa, orang gak bisa sholat. Berat sholat ini berat Pak, berat. Oke, itu yang nomor 12. Nah, yang terakhir, yang nomor 13. Ada hamba Allah yang diberikan hidayah yang bisa menjaga terus kehusyuan di dalam mendirikan sholat. Berbahagialah orang ini. Maka dia mendapat predikat
qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Terus itu luar biasa. Makanya orang yang khusyuk sholatnya itu, khusyuk itu enak. Kita ajak diskusi, tenang hatinya. Ya, tenang hati. Ada masalah, oh ini jalan keluarnya, ini jalan keluarnya, seperti itu. Allah sudah menjamin itu, menang orang yang khusyuk sholatnya. Nah, sudah Isya ya? Sudah ya? Kok kerosoy? Ya, sudahlah. Gimana? Kita ingin diskusi sejenak, tapi Isya sudah ini. Atau silakan. Ada. Bapak di sini ya Allah, saya nggak tahu nih. Ini kan saudaranya almarhum Pak Syukur ya. Nggih, Pak Syukur. Saya sahabat betul dengan beliau Pak Syukur itu, ya Allah luar biasa. Nggih, seperti itu. Ya. Insyaallah nanti kapan-kapan kita ini habis ini kita akan lanjutkan ke wawasan sholat nanti. Kita lanjutkan ke wawasan sholat. Nah sebelum kita lihat berapa wawasan sholat itu, nanti masuk kita ke ayat-ayat dulu. Minimal kan kemarin ada 4-5 ayat tentang sholat, kita baca semuanya, lalu kita masuk ke ini. Insyaallah kurang lebih 14-13 juga yang wawasan sholat itu, ilmu yang berkaitan dengan itu. Antara lain wawasan sholat itu, bahwa sholat itu wala dzikrullahi akbar. Sholat itu perbuatan akbar. Nah, terus yang ada lagi di wawasan sholat itu ialah satu-satunya titah perintah Allah yang tidak boleh ditinggal pada kondisi apapun. Ini nanti kita keluarkan Pak. Yang wala dzikrullah kita keluarkan, kita koncei itu Pak, kita koncei itu loh. Ya. Lalu satu-satu tidak boleh ditinggal. Kenapa nggak boleh ditinggal? Allah marah betul. Kita keluarkan, kita koncei itu lagi. Lalu yang nomor 3 di wawasan sholat itu ada bahwa sholat ini satu-satunya perbuatan yang paling paripurna. Nah kita keluarkan itu, nanti kita koncei itu. Ini juga yang kita sedang kerjakan di mana namanya di Masjid ada 10 masjid ini. Kita bahas sholat ini Pak. Habis sholat muter nanti ke jihad, habis ini muter ke ini itu seperti ini. Tapi tema utama saya ialah sains Al-Quran dan sholat. Sains Al-Quran dan sholat. Di Al-Ghifari juga gitu, Babu Salam juga gitu, di Omah Kampus, ke Panjen, termasuk di Ahmad Dahlan di Ngiju itu juga ini. Seperti itu. Tapi ini tema utamanya sholat, yang lain nanti berikutnya lari ke dakwah, lari ke manajemen, lari ke ini, seperti itu. Nah ada tema utama itu ada 14 kekuatan itu tuh masuk ke sana nanti, masuk ke sana. Satu saat manajemen kita akan angkat. Satu saat kita angkat yang namanya taktik strategi. Satu saat kita angkat nanti jihad, kita angkat begitu. Satu saat. Tapi terus saja sholat ini. Karena di rumah kurang lebih ada 10 literatur sholat saya Pak. Saya buat itu. Kemarin saya agak buku tebal itu, Masya Allah Ibnu Rus yang ngarang. Saya lihat masalah sholat juga itu. Imam Syafi'i juga seperti itu banyak. Nah dari literatur yang banyak kita gabung jadi satu, kita ambil, kita simpulkan. Gitu Pak cara saya itu. Iya. Jadi seperti itu. Nah ini juga saya kemas ini, saya lihat kehidupan masyarakat seperti ini. Seperti ini. Ini tugas kita seperti ini Pak itu. Ya, kita nggak boleh membangun kesalahan individual hanya untuk saya surga itu nggak boleh. Harus kita berdakwah. Ya. Barangkali itu Bapak, mari kita akhiri. Insyaallah mohon maaf belum kita berdiskusi insyaallah nanti bulan depan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.